Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pertemuan terakhir kita. Kita akan membicarakan tentang bioaktif dari enzim yang biasanya nanti akan dipergunakan untuk keperluan terapi ataupun obat. Dan untuk kali ini kita akan membicarakan tentang enzim L-asparaginase, di mana untuk yang minggu lalu Anda sudah mendapatkan enzim natokinase yang termasuk dalam golongan enzim hidrolase dan dia termasuk mempunyai aktivitas fibrinolitik, yaitu menghilangkan atau menghidrolisis fibrin. Untuk yang L-asparaginase, kita akan coba membicarakan tentang karakterisasi dan rekayasa proteinnya untuk meningkatkan penggunaan dari enzim ini untuk keperluan biofarmaceutical. Kalau kita lihat, enzim ini mempunyai dua aplikasi utama. Jadi yang pertama adalah untuk leukemia, dan ini adalah kanker darah. Kemudian yang kedua adalah untuk keperluan pangan, di mana keperluan pangan ini fungsinya adalah untuk menurunkan akrilamida dalam makanan, sehingga aplikasinya ke pangan. Untuk kasus kali ini kita hanya akan membicarakan L-asparaginase aplikasinya untuk terapi kanker. Ya, di terapi kanker tidak semua kanker bisa diselesaikan atau diterapi dengan enzim L-asparaginase, namun yang sudah sangat terbukti dan mempunyai kajian empiris itu adalah blood cancer atau kanker darah, di mana kanker darah ini angka kejadiannya sangat tinggi dan beberapa 80% kasus ini hanya sampai pada anak-anak. Artinya jika ada manusia yang terkena kanker darah ini, angka kasusnya 80% akan mengalami kematian, di mana 20% ini bagi yang hidup dia akan sangat tergantung pada transfusi darah. Jadi karena untuk darah merahnya itu sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan dan harus selalu transfusi darah secara berkala. Kemudian enzim ini mampu digunakan untuk terapi L-asparaginase, nanti akan saya jelaskan. Karena pada prinsipnya nanti yang membedakan enzim sel kanker dengan enzim sel yang sehat nanti titik kritisnya adalah pada penggunaan L-asparagin atau asam amino asparagin. Ya. Kalau kita lihat, kita bedakan antara yang darah normal dengan darah yang terkena leukemia. Ini leukemia juga disebut sebagai sel sabit atau darah yang pada saat proses diferensiasinya, perubahannya ini dia menjadi monosit. Jadi ini intinya banyak yang seperti ini, sehingga pada proses ini sel darah merahnya akan sangat sedikit. Eritrosit ya, sel darah merah. Neutrofil, limfosit, dan yang ini sel darah putih ini. Nah, untuk monosit dan yang lainnya juga sama. Nah, untuk itu maka pada proses seseorang yang terkena penyakit ini, maka dalam darahnya dia monositnya ini banyak sekali. Di mana pada yang normal misalnya seperti ini, kalau ini ada kejadian misalnya infeksi mungkin bisa jadi seperti ini, namun karena yang normal ini sudah banyak monositnya, maka ini kelainan darah atau disebut sebagai leukemia. Nah, sehingga asparaginase nanti bisa digunakan untuk terapi. Nah, nanti akan menjadi soal yang pertama di ujian ya. Nanti saya inginkan untuk menjelaskan kenapa asparaginase bisa digunakan untuk terapi kanker darah ini. Nah, nanti mekanisme aksinya saya akan meminta untuk dituliskan. Sementara ini kita pahami dulu bahwa L-asparaginase ini Anda di pertemuan sebelumnya sudah bisa memperkirakan atau mengetahui bahwa asparaginase itu adalah enzim EC3. Ya, EC3 itu berarti 3 itu adalah hidrolase. Sehingga EC1 ingat bahwa 1 itu adalah oksidoreduktase, kemudian transferase, EC3 itu adalah golongan dari enzim yang kelasnya adalah kelas hidrolase. Artinya pada saat proses reaksi dia memerlukan tambahan H2O.
Sehingga enzim ini adalah enzim asparaginase. Kalau secara umum ini adalah golongan dari enzim proteolitik karena dia menghidrolisis protein base material yaitu L-asparagin. L-asparagin ini asam amino ya. Hasil dari konversi atau hidrolisis L-asparagin dia akan menghasilkan dua senyawa. Yang pertama adalah aspartik acid atau aspartam, kemudian yang kedua adalah amonia NH3. Namun asparaginase ini ternyata hampir 60% enzim asparaginase itu juga bisa menghidrolisis glutamin. Padahal Anda ingat bahwa kemarin enzim itu mempunyai substrat yang sangat spesifik. Namun ternyata dia mempunyai aktivitas yang juga bisa menghidrolisis substrat glutamin. Hasil konversi dari glutamin dengan adanya asparaginase, maka dia menjadi glutamik asik dan amonia. Umumnya yang menghidrolisis glutamin menjadi glutamik asik dan amonia, ini nama enzimnya adalah glutaminase ya. Namun ternyata asparaginase yang ada di dunia ini 60% dia mempunyai aktivitas asparaginasenya menghidrolisis glutamin, sehingga dia biasanya disebut juga glutaminase asparaginase karena dia mampu menghidrolisis glutamin. Namun kemampuan asparaginase untuk menghidrolisis glutamin ini merupakan kelemahan atau kejadian yang tidak efisien, sehingga perlu untuk kemudian dilakukan rekayasa untuk menghilangkan aktivitas glutaminase. Kejadian antitumor ini akan seperti ini, jadi besok nanti akan saya mintakan Anda untuk bisa menjelaskan kepada saya dengan detail bagaimana mekanisme aksi asparaginase mampu menyembuhkan atau digunakan untuk terapi kanker darah atau biasanya disebut sebagai akut limfoblastik leukemia. Kemudian di dunia ini ada dua macam bakteri yang sudah umum digunakan untuk terapi kanker ini. Yang pertama adalah dia dari sumber enzimnya itu diambil dari E. coli atau Escherichia coli. Yang kedua diambil dari Erwinia chrysanthemi. Erwinia chrysanthemi ini juga disebut sebagai Erwinia carotovora untuk yang proses penamaan yang lampau ya. Sehingga jangan bingung, Erwinia chrysanthemi dengan Erwinia carotovora itu adalah sama. Kemudian karakter dari kedua jenis enzim ini, KM ini adalah konstanta Michaelis-Menten, di mana konstanta Michaelis-Menten ini adalah dua ilmuwan dari Eropa. Yang satu Michaelis itu seorang biokimiawan, kemudian yang Menten ini adalah seorang fisikawan, jadi biofisik, di mana KM atau konstanta Michaelis-Menten ini dia merupakan modeling dari hidrolisis enzim. Jadi dia merupakan nanti substrat per laju aktivitas. Nah, itu nanti akan dihitung. Nah, KM-nya itu 15 mikromolar, kemudian yang Erwinia chrysanthemi itu 58 mikromolar. Konstanta katalisis atau KCAT ini katalisis ya, ini sama dengan misalnya unit. Jadi enzim itu ada beberapa unit yang diperkenalkan, yaitu pertama adalah unit per miligram, internasional unit, atau KCAT atau katalis. Ya, ini ada beberapa penamaan saja. Nah, ini kecepatan untuk katalisisnya dia adalah 27.000 per second. Sedangkan untuk yang Erwinia itu dia lebih tinggi lagi, yaitu 23,8.000 per second. Jadi kecepatannya lebih cepat ya. Aktivitas spesifik 200, kemudian yang Erwinia chrysanthemi 120, bisa Anda baca di sini. Kemudian dosis treatmentnya E. coli 600, yang Erwinia chrysanthemi 25.000 internasional unit, yang ini tadi 6.000 ya. Kemudian obat atau terapi yang dihasilkan dari Escherichia coli itu ada dua.
di dalam pasaran yang dijual. Mereknya adalah satunya Asparaginase L-Spar, yang satunya Pegaspargase oncaspar, onco asparaginase gitu ya. Onco itu adalah kanker, kemudian asparaginase adalah enzimnya. Ya, kenapa sebut Pegaspargase ini karena dia ditambahkan polyethylene glycol atau PEG plus L-asparaginase sehingga dinamakan Pegaspargase. Itu bagaimana kita memahami itu ya, bahwa ada penamaan-penamaannya itu disesuaikan dengan beberapa tambahannya. Kalau yang dari Erwinia chrysanthemi itu namanya Erwinase. Jadi Erwinia L-asparaginase ini juga sudah diproduksi secara umum, dan ada dua ini sumber yang utama yang ada beredar di pasaran untuk dunia. Namun perlu diketahui bahwa dua sumber L-asparaginase itu mempunyai beberapa kelemahan. Ya, yang pertama adalah kelemahannya dia menghasilkan reaksi alergi. Ya, reaksi alergi ini yang kemudian kita mempunyai tantangan untuk menghasilkan L-asparaginase yang tidak menghasilkan reaksi alergi. Kemudian yang kedua adalah hiperamoniak. Anda tadi ingat bahwa pada reaksi asparaginase dia menghasilkan L-aspartik acid dan amonia. Sehingga amonia ini jika terlalu banyak terdapat dalam darah juga nanti akan menghasilkan beberapa problem. Nah, ini ada beberapa problemnya, misalnya adalah terjadinya hipotermia, kemudian ada combativeness, ada sampai koma, ada yang menyerang mata dan yang lainnya. Kemudian imun reaksi ini nanti ternyata pada kasus-kasus tertentu semakin banyak diberikan, kita akan melihat bahwa ada yang menghasilkan antibodi sehingga enzim yang dimasukkan dalam darah tadi ternyata bisa dinetralisir oleh antibodi yang terbentuk pada tubuh manusia, sehingga nanti akan menjadi tidak efektif atau less efektif. Sehingga nanti akan ini bagaimana kita memahami ternyata pada beberapa hari tertentu maka nanti akan muncul alergi dan juga akan muncul beberapa kasus munculnya antibodi ya. Sehingga kita merasa perlu untuk menghasilkan L-asparaginase yang dia mempunyai efektivitas tinggi terhadap kanker, namun mempunyai karakter yang aman dan tidak menghasilkan alergi. Sehingga ini menjadi tantangan kita untuk supaya menghasilkan produk L-asparaginase yang sesuai. Nah, untuk itu kita bisa cek dengan membandingkan yang pertama itu adalah sekuen protein, dari ini adalah sekuen protein atau urutan protein dari enzim L-asparaginase dari yang baris satu adalah Escherichia coli, yang kedua adalah Erwinia, sedangkan yang ketiga ini adalah hasil dari studi di mana kita memanfaatkan Saccharomyces cerevisiae untuk menghasilkan enzimnya. Nah, di mana pada konteks ini maka kita melakukan beberapa modifikasi dengan mutagenesis. Yang pertama adalah pada T ini adalah urutan protein yang ingin kita rubah ya. Kemudian Y ini urutan protein yang juga kita ingin sesuaikan, T, K, dan akhirnya nanti kita cloning dalam sistem PET, dan hasil cloning itu kita bisa menghasilkan produk yang lebih tinggi. Anda bisa lihat di sini, satu ini adalah yang non-clone, yang ini setelah dilakukan cloning ini sangat tebal, artinya proteinnya semakin banyak, artinya asparaginasinya semakin banyak. Sehingga ini perlu untuk dieksplorasi. Nah, ini adalah karakter dari enzimnya yang tadi kita sudah produksi dari Saccharomyces cerevisiae, di mana pH-nya dia optimum pada suhu 8 sampai 9, kemudian temperaturnya dia optimum pada suhu 37 sampai 40. Hal ini sangat baik sekali karena mengingat kalau ini nanti dimasukkan ke manusia, maka enzim ini harus aktif pada suhu tubuh manusia. Ya, bisa dibayangkan jika enzim ini nanti aktif pada pH misalnya 4, masa manusia nanti harus diturunkan pH-nya dulu supaya enzimnya aktif, juga tidak. Atau temperaturnya 20 misalnya, aktivitas maksimumnya.
maka kita nanti akan terkendala jika orang ingin diberikan terapi ini, maka dia harus dibuat sedingin mungkin darahnya supaya aktivitasnya menjadi maksimal. Nah, ini saya kira juga tidak memungkinkan ya. Ini adalah hasil dari komparasi ataupun analisis di mana kita menghasilkan bahwa velocity maksimum ataupun konstanta katalisis itu kita bisa hitung, dan akhirnya ini adalah karakter dari enzim Saccharomyces cerevisiae. Dan uniknya lagi bahwa enzim ini tidak mempunyai glutaminase, sehingga aktivitas glutamin dihidrolisis menjadi glutamik asid dan amonia itu tidak akan terjadi pada enzim ini. Sehingga ini adalah temuan menarik dengan kita melakukan beberapa mutasi pada sekuen amino tertentu, maka kita bisa menghilangkan glutaminase aktivitinya. Ya. Kemudian amino acid catalytic site itu kita juga bisa lihat bahwa semuanya ternyata mempunyai efektivitas yang tinggi. Namun kalau kita lihat dari sini, maka aktivitas terbaik adalah yang dilakukan proses mutasi pada asam amino Y78A. Ini A ini adalah asam amino, posisinya itu adalah 78 ya. Sehingga mutan pada Y78A itu aktivitas spesifiknya paling tinggi, residual aktivitasnya paling tinggi, sehingga ini kita bisa lihat bahwa enzim ini mempunyai potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi enzim untuk terapi kanker. Dan ini hasilnya untuk circular division dan aktivitas untuk anti kankernya juga kita bisa melihat bahwa pemberian L-asparaginase itu sel viability atau hidup selnya itu menjadi menurun. Jadi sel kankernya akan menjadi menurun, sehingga ini 10 unit per mili sudah mampu menurunkan sel leukemia. Sehingga ini akan mempunyai pengaruh yang sangat baik untuk kita manfaatkan sebagai terapi kanker. Ya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa enzim L-asparaginase yang baru yang mempunyai efektivitas tinggi dan dia mempunyai less efek alergi atau tidak menimbulkan alergi, dan yang ini perlu untuk kita dapatkan. Kemudian high spesifitasnya ini tinggi, kemudian glutaminasenya tidak ada, kemudian proteinnya ini kalau eukariot ini maka akan sangat baik karena Saccharomyces cerevisiae itu adalah beberapa eukariot. Kemudian allosteric enzim baik, substrat affinity-nya baik, dan kemampuan antitumornya juga sangat baik. Demikian perkuliahan untuk kali ini. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi dan tanya jawab bisa dilakukan pada kolom Google Class ya, seperti biasa. Terima kasih.